Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya atas nama Wahyi Hidayat dengan NIM 20220101030006, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil daripada penelitian proposal saya, yang mana ini merupakan tugas akhir atau tugas UAS daripada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, di mana di sini saya akan memaparkan hasil akhir daripada penelitian proposal yang selama ini saya lakukan terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Mungkin teman-teman sekalian tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin mari kita simak video saya bersama-sama. Oke, untuk poin pembahasan yang pertama yaitu ada bab 1 latar belakang. Jadi latar belakang saya yaitu saya mengambil bahwa salah satu sekolah yang biasanya menerapkan program tahfiz Al-Quran yaitu biasanya di pondok pesantren, kan tetapi ternyata untuk ini itu mampu diterapkan di tingkat sekolah menengah pertama yang ada di SMP Teki Muaz bin Jabal Kendari, Kampung Andunoho. Nah, pada program tahfiz Al-Quran di SMP Teki Muaz bin Jabal Kendari ini itu mulai dirintis sejak pada awal tahun pelajaran 2011 sampai 2025 sampai saat ini, yang dimana ini dimotori oleh kepala sekolah, koordinator tahfiz, dan juga dibantu oleh ustaz ataupun ustazah yang ada di sekolah tersebut. Nah, maka dari itu saya atau peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang mana terkait dengan perencanaannya, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan ataupun evaluasi di dalam program tahfiz yang ada di sekolah SMP Teki Muaz bin Jabal Kendari tersebut. Oke, terkait dengan poin pembahasan yang kedua yaitu masih di bab 1, yang mana di sini untuk pembahasan yang kedua ada rumusan masalah, yang dimana untuk rumusan masalah yang saya ambil terkait dengan penelitian saya yaitu yang pertama tentang bagaimana pelaksanaan penerapan fungsi manajemen pada program tahfiz pendidikan Al-Quran yang ada di SMP Teki Muaz bin Jabal Kendari, baik pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan ataupun evaluasi. Dan untuk rumusan masalah yang kedua, saya mengambil tentang apa saja faktor pendukung dan juga penghambat, serta bagaimana solusinya dalam pelaksanaan program tahfiz Al-Quran di SMP Teki Muaz bin Jabal Kendari tersebut. Oke, baik, beralih pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu masih dengan bab 1. Di sini terkait dengan manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian saya yaitu selain untuk melengkapi daripada pemenuhan terhadap tugas metodologi penelitian kualitatif, juga ini tentunya dapat menambah wawasan dan juga keilmuan kita dalam bidang pengajaran Al-Quran, khususnya mengenai manajemen program pendidikan Al-Quran, tahfiz Al-Quran, dengan kita mengetahui penerapan fungsi manajemen pada program tahfiz pendidikan Al-Quran khususnya di SMP Teki Muaz bin Jabal Kendari. Oke, baik teman-teman sekalian, beralih ke poin pembahasan yang keempat, yaitu kita beralih ke bab 2, yang dimana untuk kajian pustakanya. Nah, untuk kajian pustaka saya sendiri di sini yang pertama itu tentang fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, dalam fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam itu yang pertama tentunya fungsi manajemen itu adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan
oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Nah, manajemen ini berlangsung dalam suatu proses yang berkesinambungan secara sistemik yang meliputi di dalam itu fungsi-fungsi manajemen, yaitu tentu yang pertama ada planning ataupun perencanaan, yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga itu ada actuating pelaksanaan, dan juga yang terakhir itu ada controlling ataupun pengawasan. Nah, untuk fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam sini yang saya jadikan terkait dengan penelitian saya, yaitu fungsi manajemen yang dikeluarkan oleh George R. Terry. Dan juga untuk kajian pustaka saya yang kedua itu tentang tahfiz Al-Quran, yang dimana menghafal Al-Quran itu bukanlah tugas dan perkara yang mudah. Nah, artinya itu tidak semudah membalikan telapak tangan kita. Nah, salah satu upaya yang terpenting yang perlu kita perhatikan dalam pembinaan tahfiz itu sendiri adalah kita mengetahui metodenya. Nah, sebab metode ini mempunyai peranan penting dan juga sangat dibutuhkan. Maka dari itu, di sini saya akan mengkaji lebih dalam terkait dengan bagaimana pengelolaan manajemen tahfiz yang ada di SMP Teki Muadz bin Jabal Kendari tersebut. Oke, masih di bab 2, yaitu tentang kajian relevan. Nah, untuk kajian relevan saya, yaitu yang pertama saya mengambil tentang penelitiannya Dewi Rustiana dan kawan-kawan, di mana di situ terdapat manajemen program unggulan tahfiz Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran siswa. Nah, yang dimana di dalam penelitiannya tersebut itu membahas tentang bagaimana manajemen program tahfizul Quran dimana dilaksanakan dengan sangat terprogram, yaitu mulai dari perencanaannya, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga evaluasi. Dan untuk kajian relevan atau penelitian yang kedua yang saya ambil itu tentang penelitiannya Tika Kartika, di mana judulnya itu manajemen pembelajaran tahfiz Al-Quran berbasis metode talaki, di mana di dalamnya itu membahas tentang manajemen pembelajaran tahfiz Al-Quran berbasis metode talaki di Pondok Pesantren Al-Quran Hikamu Salafiyah Kabupaten Sumedang, yang meliputi di dalam itu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga evaluasi pembelajaran. Oke, baik, beralih pada poin pembahasan yang keenam, kita beralih pada bab 3, yang dimana metodologi penelitian. Nah, untuk yang pertama itu ada jenis penelitian. Jadi untuk jenis penelitian itu saya mengambil tentang penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana untuk data-datanya itu berupa kata-kata yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain. Atau penelitian yang di dalam itu mengutamakan pendeskripsian secara analisis tentang suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut. Nah, di mana di dalam penelitian ini saya itu berusaha untuk memahami dan juga saya menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi seperti tingkah laku manusia di dalam situasi tertentu. Nah, menurut perspektif saya sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber data. Nah, sumber data yaitu saya menggunakan dua sumber data, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua itu ada data sekunder. Nah, untuk data primernya itu adalah yang diperoleh yaitu melalui kepala sekolah, yaitu kepala sekolahnya Muhammad Ihsan MPD. Yang kedua kepala tata usaha yaitu Edi Sulaiman SSI. Yang ketiga wakil kesiswaan Siti Rohadah Karim SPD, dan wakil kurikulum Pratiwi Nusi SPD MSI. Di mana untuk data primer tersebut mereka memberikan saya memberikan sejumlah pertanyaan berupa instrumen kepada mereka.
Nah, untuk yang data sekundernya yaitu data yang dimana ini diperoleh untuk melengkapi data primer, yaitu berupa baik itu dokumen, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penerapan fungsi manajemen pada program tahfiz pendidikan Al-Quran yang ada di SMP TQ Muadz bin Jabal Kendari. Dan yang ketiga, untuk waktu dan pelaksanaan atau untuk waktu dan tempat pelaksanaan penelitian saya ini. Untuk waktunya saya mulai pada tanggal 18 April 2025 sampai dengan 6 Mei 2025. Nah, adapun untuk tempat penelitian ini tentunya saya melakukan di Yayasan Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, khususnya di jenjang SMP-nya, SMP TQ Muadz bin Jabal Kendari, yang dimana ini letaknya di Jalan Profesor Dr. Abdurrahman Tariman, Kambu, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, baik, untuk poin pembahasan yang ketujuh yaitu masih di bab 3, di mana di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu sendiri saya mengambilnya dengan 3 cara. Yang pertama ada wawancara, yang kedua itu ada observasi, yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, dari ketiga hasil teknik pengumpulan data saya sendiri ini, saya menemukan beberapa sumber data yang ada di SMP TQ Muadz bin Jabal Kendari tersebut. Oke teman-teman sekalian, kita beralih pada poin pembahasan yang terakhir, yaitu di sini masih dengan bab 3, yang dimana di sini ada teknis analisis data, di mana di sini ada 4 teknik analisis datanya. Yang pertama saya itu memberikan pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, dan yang keempat itu ada penarikan kesimpulan. Nah, untuk yang pertama itu ada pengumpulan data, yang dimana data yang saya peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi itu saya catat dalam catatan lapangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu deskriptif dan juga reflektif. Nah, untuk yang kedua itu ada reduksi data. Nah, untuk reduksi data yaitu setelah data semua terkumpul, selanjutnya saya membuat reduksi data, yang dimana ini saya untuk memilih data yang relevan dan juga bermakna, yang mana ini memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga itu ada penyajian data. Nah, untuk penyajian data saya sendiri itu dapat berupa bentuk tulisan dan juga kata-kata beserta juga gambar. Nah, untuk tujuan sajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Nah, untuk yang terakhir tentunya ada penarikan kesimpulan. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya yang pertama tadi ada proses reduksi data. Nah, setelah data itu terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya yang perlu diambil itu adalah penarikan kesimpulan sementara. Nah, dan setelah data itu benar-benar lengkap, maka kita ambil kesimpulan akhirnya. Oke, baik, yang selanjutnya bab yang keempat yaitu tentang hasil dan pembahasan, yang dimana untuk hasil dan pembahasan saya ini tentunya merujuk pada rumusan masalah saya. Yang pertama itu tentunya bagaimana dengan penerapan fungsi manajemen pada program tahfiz Al-Quran di SMP TQ Muadz bin Jabal Kendari ini, dan juga yang kedua tentunya apa saja faktor pendukung dan juga penghambat daripada penerapan program tahfiz di SMP TQ Muadz bin Jabal Kendari ini. Nah, untuk yang pertama mengenai tentang penerapan daripada fungsi manajemen pada program tahfiz Al-Quran di SMP TQ Muadz bin Jabal Kendari ini, tentunya yang pertama itu ada pada proses perencanaan. Nah, pada proses perencanaan ini hal yang dilakukan oleh kepala sekolah
dalam melakukan perencanaan itu tentunya melakukan pendekatan dengan mengadakan pertemuan rapat antar pimpinan yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut, mulai dari koordinator, tahfiz, serta para guru yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut, dan juga perencanaan yang dilakukan oleh SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari dalam rangka melakukan perencanaan, yaitu dengan cara menyusun tentang rancangan materi yang akan diberikan kepada siswa-siswi yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut, dan juga tentunya dalam rangka melakukan perencanaan tentunya mereka menggunakan metode yang akan digunakan pada saat melakukan program tahfiz tersebut. Nah, untuk metode yang dilakukan oleh pihak SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari yaitu dengan menggunakan metode talaki. Oke, baik, yang selanjutnya itu ada pengorganisasian, dimana di dalam melakukan pengorganisasian pihak SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari itu yang pertama mereka lakukan itu dengan cara membuat struktur organisasi. Nah, yang dimana untuk pembentukan struktur kepengurusan dalam pembentukan struktural di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari ini, yaitu kepala sekolah itu membentuk koordinator tahfiz serta juga menetapkan staf tata usaha, pembantu staf tata usaha, dan divisi-divisi yang lain. Baru kemudian membentuk guru-guru tahfiz Al-Quran yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya itu ada pelaksanaan, yang dimana setelah melakukan pengorganisasian, yang selanjutnya itu adalah tahap pelaksanaan, yang dimana di dalam melakukan tahap pelaksanaan ini tentunya guru diberikan wewenang terhadap pelaksanaan tersebut, yang dimana guru itu berhak mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi siswa di dalam melakukan program tahfiz tersebut. Guru juga melaksanakan bimbingan kelompok yang berkaitan dengan tujuan instruksional yang harus dicapai dari program tahfiz tersebut. Selanjutnya, guru itu mengadakan penilaian mengenai hasil belajar dan sikap siswa selama melakukan program tahfiz tersebut, dan juga guru tersebut itu mengumpulkan berbagai data atau fakta informasi tentang murid terkait dengan program tahfiz yang dilaksanakan di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya itu ada pelaksanaan ataupun evaluasi, yang dimana di dalam tahap pelaksanaan ataupun evaluasi ini guru itu melakukan rekap terhadap pencapaian hafalan yang sudah dilakukan siswa-siswi yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut, yang dimana dari hasil rekap pencapaian hafalan siswa dan siswi yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut itu didata mulai dari tingkatan kelas 1 SMP sampai di tingkatan kelas 3 SMP. Nah, itulah mungkin hasil daripada penerapan fungsi manajemen pada program tahfiz pendidikan Al-Quran di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari. Selanjutnya kita masuk di faktor pendukung dan juga faktor penghambat di dalam penerapan program tahfiz di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari ini. Oke, baik, yang selanjutnya itu ada faktor pendukung dan juga penghambat dari pelaksanaan program pendidikan Al-Quran atau program tahfiz di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari ini. Nah, yang di dalam hal tersebut itu untuk faktornya itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal, yang dimana kalau untuk faktor eksternal itu berasal dari orang tua, sedangkan kalau faktor internalnya itu yaitu berasal dari guru-guru, yang dimana hal ini itu berpengaruh terhadap
kualitas anak-anak yang melakukan hafalan terhadap Al-Quran, dan juga tentunya kalau untuk dari faktor internalnya, di mana itu terdapat bahwa ada kurangnya motivasi terhadap menghafal Al-Quran kepada anak-anak itu sendiri. Nah, yang dimana juga untuk faktor eksternal itu orang tua ada yang tidak mendukung anak-anaknya. Nah, yang dimana hal ini itu akan berpengaruh pada target capaian hafalan pada si anak tersebut. Nah, berbeda dengan kalau orang tua yang mempunyai perhatian khusus untuk keberlangsungan penghafalan program tahfiz ini, dimana di dalam hal tersebut orang tua juga perlu untuk melakukan pemantauan atau bimbingan juga terhadap anak-anaknya yang melakukan hafalan terhadap Al-Quran tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian, yang selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan, dimana di dalam kesimpulan penelitian saya ini tentunya di dalam proses pelaksanaan daripada penerapan fungsi manajemen pada program tahfiz yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari ini, tentunya penerapan fungsi manajemennya sudah dibilang sudah cukup baiklah, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan ataupun evaluasi yang ada di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari tersebut. Baik teman-teman sekalian, itulah pemaparan hasil akhir daripada penelitian proposal saya yang saya lakukan di SMP TQ Muhammad bin Jabal Kendari. Mungkin sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.